Sinyal reshuffle dalam kabinet kerja Presiden Jokowi kembali menguat. Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam Kongres Ekonomi Umat yang digelar oleh MUI akhir pekan lalu. Adanya isu reshuffle yang berhembus kencang karena kinerja sejumlah menteri dianggap kurang mampu untuk mencapai program kerja yang telah ditentukan. Namun ada juga yang menilai sinyalemen reshuffle ini bermuatan politis. Apalagi isu perombakan kabinet dilontarkan Jokowi beberapa hari setelah Pilkada DKI Jakarta berakhir. Meskipun demikian, Wakil Presiden Yusuf Kala beranggapan bahwa perombakan kabinet merupakan hal prerogatif Presiden. Reshuffle itu hak prerogatif Presiden, jadi tentu tergantung cara penilaian yang diadakan oleh Presiden. Yang jelas perombakan kabinet harus mengedepankan pendekatan kinerja dan integritas. Hal itu dapat membentuk kabinet yang efektif dan tidak berbau transaksional. Dan pemirsa, langsung saja saya perkenalkan sejumlah narasumber yang ada di studio kami. Ada Bung Heri Budianto, pakar komunikasi politik. Assalamualaikum, selamat malam Bung Heri. Salam, malam Mas Abi. Dan ada juga Bung Lusius Karus dari peneliti Formawi. Selamat malam Bung Lusius. Selamat malam. Dan nanti kami juga akan masih menantikan politisi Partai Golkar yang dalam perjalanan bersama kami di sini. Terlebih dahulu saya ke Bung Herbut. Bung Herbut, kita lihat sinyalemennya semakin menguat setelah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam salah satu acara resmi yang mengultimatum secara jelas kepada Menteri Agraria. Sejumlah pihak menyatakan bahwa ini adalah menteri yang sangat dekat dengan JK. Apakah memang ini kemudian membenarkan bahwa sebentar lagi reshuffle akan terjadi? Ya, kalau sinyal datangnya dari Presiden, menurut saya ini adalah pesan khusus ya. Apalagi ini adalah pertaruhan bagi Jokowi karena 2 tahun lagi akan mengakhiri masa jabatan ini, tahun ketiga. Tahun ketiga menurut saya Jokowi akan betul-betul meningkatkan kinerjanya di pemerintahan agar dinilai positif oleh masyarakat. Nah, kita tahu misalnya di 2 reshuffle sebelumnya ya, katakan misalnya periode pertama pada pemerintahan yang disusun oleh Jokowi, itu terlihat betul bahwa dominasi dari beberapa tokoh yang mempengaruhi orang-orang yang masuk dalam postur kabinet. Lalu kemudian dilakukan reshuffle kedua. Reshuffle kedua sudah mulai nih power atau yang sering kita sebut sebagai Presiden memiliki hak prerogatif di dalam menentukan orang-orang yang masuk dalam jajaran kabinet. Dan itu kita bisa lihat misalnya Jokowi lebih lentur, lebih leluasa memilih orang-orangnya. Dan menurut saya pesan khusus yang diberikan Jokowi pada pembukaan Kongres Ekonomi Umat Sabtu lalu ini menunjukkan bahwa Presiden sudah mengambil langkah untuk melakukan reshuffle. Dan saya yakin juga seperti yang disampaikan oleh Mas Abe tadi, bahwa Jokowi akan menancapkan kakinya lebih kuat lagi untuk menempatkan orang-orang yang nanti dipilihnya. Gitu ya, untuk bekerja keras begitu. Untuk ya, bukan hanya tepat Bang Abe, tapi adalah orang-orang yang loyal pada dirinya. Karena ini adalah pertaruhan untuk Anda sudah singgung soal loyalitas, emang nggak ada yang nggak loyal gitu? Ya, kita tahu bahwa pemerintahan itu kan bukan Jokowi sendiri. Dan kita tahu juga beberapa orang yang ada dalam kabinet, itu kan bukan pilihan Jokowi. Walaupun Jokowi memiliki hak prerogatif. Kenapa saya katakan begitu? Misalnya, kita tahu tadi disebut misalnya ada orang-orang Pak JK misalnya. Lalu kemudian beberapa kader PDIP yang berpengaruh saya yakin juga dipengaruhi oleh Bu Mega misalnya. Ada juga profesional yang lain yang juga saya kira juga ada beberapa Ini masih ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Pilkada Jakarta? Ya bisa saja, karena itu kan Pilkada DKI baru berapa lama. Makanya saya di beberapa media online hari ini memberikan catatan ya. Bahwa kekalahan Ahok misalnya di Pilkada DKI itu bukanlah berarti karir politiknya akan mati. Tentu ada peluang bagi dia untuk punya batu loncatan lebih Pak tinggi. Jokowi yang paling tahu ya. Pak Jokowi yang paling dalam tahu, hemat saya, Pak Jokowi tidak akan membiarkan karir politik Ahok itu masuk kotak begitu. Nanti kita akan melihat, hanya waktu yang bisa menjawab itu. Saya ke Bung Lusius. Bung Lusius, jika tadi pada akhirnya Pilkada DKI Jakarta yang kemudian bisa mengantarkan ujung dari reshuffle nanti begitu, berarti muatannya politis dong. Tapi kan Jokowi sendiri kemarin dengan tegas mengatakan bahwa kalaupun reshuffle dilakukan atau
reshuffle itu pasti dilakukan, tapi alasannya itu semata-mata karena kinerja seorang menteri gitu ya. Saya kira itu pegangan utama yang hemat saya itu dikatakan Jokowi untuk membentengi dirinya gitu ya dari pengaruh begitu banyak partai politik pendukung yang membuat dia kemungkinan pada saat tertentu tidak merasa bebas untuk menjalankan hak prerogatifnya itu untuk mengganti posisi menteri-menteri yang dianggap tidak mampu gitu ya. Jadi saya kira sih itu pegangan utama bahwa kita tidak bisa menghindar di sekitar Jokowi ada partai-partai pendukung, itu hal lain yang kemudian memang pasti akan berpengaruh terhadap keputusan Jokowi. Dan itu yang kita tunggu saya kira di waktu-waktu mendatang gitu ya. Tekanan mana yang kemudian lebih banyak mempengaruhi Jokowi untuk melakukan keputusan melakukan reshuffle. Apakah kemudian memang benar seperti yang dia katakan pertimbangan ini semata-mata karena kinerja seorang menteri, ataukah karena gejolak politik partai pendukung terutama yang membuat dia kemudian akhirnya mengambil keputusan itu. Soal gejolak itu kan sebetulnya sudah bisa dirasakan kan di DPR karena fraksi-fraksinya jelas. Kemudian magnet politiknya juga sudah terpisah begitu secara menguat, apalagi setelah Pilkada DKI Jakarta. Apakah ini kemudian menguatkan sinyalemen ke arah bahwa memang reshuffle itu adalah sebuah keniscayaan dalam waktu dekat? Ya, saya kira di periode SBY yang terakhir juga kita melihat memang banyak sekali partai pendukung, tapi pada saat yang sama kita melihat bahwa partai-partai pendukung ini lebih banyak tidak sejalan pada saat-saat tertentu dengan pemerintahan gitu ya. Itu terlihat lagi sekarang ini. Banyak partai pendukung di sekitar Jokowi yang kemudian kelihatannya justru pada saat-saat tertentu tidak berada dalam barisan Jokowi gitu ya. Kita melihat ada misalnya di seputar pilkada aja kita melihat dalam beberapa aksi maksa itu, kita melihat ada 1-2 partai yang justru tidak berada dalam barisan Jokowi saat Jokowi misalnya berhadapan dengan massa gitu. Itu saja sesuatu yang kelihatan gitu ya. Yang kemudian bisa membuat kita bisa menilai bahwa memang partai-partai yang berada di sekitar Jokowi memang tidak ada dalam satu barisan yang sama. Itu yang kemudian saya kira bisa menjadi alasan kuat bagi Jokowi untuk menata kembali seperti yang dikatakan oleh Mas Herbut tadi gitu ya. Kepentingan 2019 itu sudah begitu dekat, konsolidasi harus sudah mulai dibangun kalau Jokowi masih punya mimpi untuk terus melanjutkan kekuasaannya setelah 2019. Baik. Menarik sebetulnya perbincangan ini, apalagi kita berusaha nanti untuk mengkonfirmasi, layaknya kami juga berusaha untuk menghubungi berkali-kali dari politisi PDIP yang memang berhalangan untuk hadir di forum kita pada malam hari ini, namun kita akan terus coba melalui sambungan telepon. Dan saya akan kembali ke Bung Heri jika demikian. Bung Heri, jika reshuffle itu merupakan sebuah keniscayaan, siapa yang akan diganti kira-kira? Ya, hitung-hitungannya itu menurut saya sekarang akan jauh lebih jelas di mata Pak Presiden ya. Karena salah satu indikator itu misalnya tadi kinerja. Kinerja tidak semata-mata karena background dari postur kabinet hari ini itu macam-macam. Ada profesional, ya, lalu kemudian ada orang politik. Nah, di dalam orang politik itu lagi-lagi itu, apakah orang politik itu selama ini loyal terhadap presiden misalnya? Dan orang profesional pun punya hubungan yang personal kuat juga dengan orang politik, toh? Ya, itu tadi kan, itu pasti. Tidak mungkin orang-orang yang berada di dalam postur kabinet kerja itu tidak memiliki backup yang kuat. Itu mustahil. Ya, ada banyak orang profesional yang hebat. Katakan misalnya ada profesor-profesor yang hebat, misalnya ada praktisi-praktisi yang hebat. Tapi tentu orang-orang yang masuk dalam kabinet itu pasti ada backup orang-orang tertentu. Nah, backup ini kan dalam lingkar istana, ya, katakan seperti itu kan saling mengunci gitu. Nah, tinggal presiden melihatnya gitu. Bagaimana kemudian orang-orang ini gitu. Nah, kalau politik tadi juga ya sudah disebutkan bahwa misalnya dalam kaitan dengan Pilkada DKI, apakah semua partai solid misalnya mendukung satu suara dengan keinginan presiden. Nah, tentu juga ini walaupun presiden tidak pernah mengatakan bahwa mendukung salah satu calon, tapi aroma politiknya bisa kita rasakan misalnya ya. Nah, itu juga kemudian menjadi spekulasi juga. Apakah kemudian itu nanti misalnya orang-orang partai yang tidak solid itu akan dihukum dalam artian akan dicopot dari jabatannya. Itu juga menurut saya juga menjadi kajian mendalam bagi presiden. Kita menarik jika kita berkaca pada Pilkada DKI Jakarta, pendukung pemerintah misalnya PAN yang mendukung pasangan calon Anies
Baswedan dan Sandiaga Uno begitu ya. Dan kemudian nyatanya Golkar yang memberikan deklarasi terbuka kepada Ahok begitu. Ditemui fenomena politik menarik ketika Ketua Dewan Pertimbangannya Abu Rizal Bakri justru hadir di deklarasi kemenangan Anies Sandi. Ini nanti masih kami akan bahas, mirsa, tetaplah bersama kami dalam Talk to Anies.